langsung saja kita lihat unboxingnya ya. Jadi ini barang saya beli di Lazada dengan harga 275.000 ya. Ini saya lagi buka nih, saya sobek-sobek atas bawah semua karena susah, jadi saya sobek aja langsung. Nah, ini boxnya, belakangnya Gladius GX 100. Kita lihat depannya. Nah, cakep, depannya mirip etalase di pasar baru kayak gini nih depannya kalau kalian ke pasar baru. Jadi kita lihat dalamnya. Nah, ini ada kitab-kitab sama kaset, yang mana isinya tuh yang atas itu buat getter, yang bawah X input. Lalu ini buku garansi dan juga ini buku petunjuk. Langsung saja ke menu utama. Ini ada dongle-nya, kemudian ada stick. Nah ini micro USB gitu, chargerannya. Untuk feel-nya sih saya suka ya untuk first impression. Jadi langsung aja kita ke stick bodinya ya. Ini penampakan dari dekat sticknya. Jadi kalau kalian yang pengen beli stick, nah ini dari dekatnya seperti ini. Finishingnya matte ya, bukan glossy. Kemudian dengan warna-warna interiornya warna biru. Nah, dia pakai Xbox nih. Kalau kalian nggak familiar, pasti sama kayak saya juga, awalnya saya nggak familiar pakai stick ini. Dia punya bumper dan trigger. Bumpernya tuh lebih menjorok ke sebelah kiri. Jadi kalau tangan kalian begini, nah, kalian tuh makainya bukan ujung jari tapi sebelah sini. Nah, karena biar lebih mudah kalian tuh langsung nyerosot gini. Kemudian ada chargerannya sebelah sini. Ya pakai USB biasa ya, USB mini, micro USB. Kemudian di bagian bawah ini ada on off nya. Kita coba onin. Nah, lampunya kedap kedip 4. Dan ini kondisi ketika kalian main gelap ya, misalkan baru nyalain. Jika kalian ingin menggunakan stick ini ya, nanti ketika kalian menyalakan ya, ketika nanti kalian menyalakan, 4 indikator ini akan menyala ya. Setelah kalian mencolok dongle-nya ke port USB ya, nanti indikator sini menyala. Kemudian stick ini akan menyala entah di LED 1 atau LED 2. Kalau di saya di LED 2. Dan di sini ada tombol home. Fungsinya itu kalau misalkan di komputer kalian tuh ada game bar ya, game bar yang ada di Xbox, kalian bisa langsung aja pencet game bar yang di Xbox untuk ya record, untuk bisa untuk record ya, capture foto, bisa record sama pilih mikrofon. Dan juga kalian bisa mengatur-ngatur ini pakai mic-nya mic apa, berapa volumenya, dan juga kalian bisa milih screenshotan yang ada di yang kalian dapatkan gitu. Sedikit catatan buat mousepad ini ya, catatan buat gamepad ini. Kadang kalau kita biasa kalau misalkan ngecas handphone kan suka didemin gitu, mati terus ngecas. Kalau ini kalau dicas dalam keadaan mati, tanda indikatornya. Saya pernah chat sama penjualnya yang ada di toko online, katanya saat ini nggak ada. Jadi kalau biar kita tahu ini ngecas atau enggak, pertama ya, misalkan kita nyalakan, ini kan kedip 4 ya. Kalau misalkan ini tercharge atau tidak bisa dilihat dari lampunya. Kedip 4 artinya nyala. Nih, ntar kalau dia udah full dia bakal mati sendiri. Ini mode yang tak terkonek ya. Nih dongle-nya di sini. Nanti ketika dongle-nya di connect, misalkan kalian nyolok. Nah, ini kan keadaannya connect ya. Kemudian kalian charge, lampu akan nyala begini. Itu kalau dia full dia otomatis mati sendiri. Begitu. Ya bisa dibilang unik atau aneh, itu tergantung kaliannya ya. Dan sesuai apa ya yang ada di box sama di iklannya, kalau ini plug and play, emang benar ini plug and play. Kita bisa coba nih, misalkan kalian punya Most Wanted 2012, ini game yang banyak semua orang punya pasti ya. Kalau suka balapan pasti ini dulu yang dipunya kayaknya. Kalau kalian lihat di setting, so
di setting dia otomatis terbaca Xbox 360 controller for Windows. Jadi semua di sini adalah format Xbox dari NOS. Jadi kalau jalan dia pakai ini. Oh. Waduh. Mouse-nya maksudnya mouse-nya mencet A. Oh iya. Ini mobilnya pakai bukan mouse yang ini ya. Mouse-nya mouse yang muncrat. Makanya mouse tunggu full dulu baru bisa ke mouse. Untuk yang nanya ini ada getarnya atau enggak? Getarnya ada nih. Tuh, itu getar utang saya. Nih. Nah, kan getarnya ada kan? Getarnya pokoknya getarnya berasa lah kiri kanan pokoknya. Untuk catatan nggak semua game nggak bisa langsung colok dan pakai ya. Kadang ada game yang nggak bisa langsung. Kalau game yang bisa langsung, kalau misalkan kalian main Most Wanted 2012 gitu ya, itu nggak Need for Speed yang Payback itu bisa langsung, ataupun Crash Bandicoot, Little Nightmares setelah. Tapi kalau misalkan kayak game fighting, kadang-kadang kayak Naruto Storm 4 gitu ya, misalkan kalian Naruto Storm 4 harus setting dulu nih, punya settingan ini, settingan 360 CE ini ya. Cara settingnya gimana itu? Nah, pertama misalkan kalian baru beli, nah kosong kan gini, kalian tinggal mencet auto aja di bawah sini. Nah, otomatis. Nanti karena ini stick Xbox terbacanya, jadi dia otomatis, nggak usah setting analognya harus apa semua otomatis karena ini terbacanya Xbox. Nah, setelah itu kalian save. Kemudian di sini ada turbo tuh fungsinya apa? Kalau misalkan kalian game fighting, kadang kalau mukul kan, nah harus satu. Nah, kalau gitu kalian tinggal mencet turbo ini, nah, pencet tombol yang kalian mau, misalkan ini. Nah, jadi kalian tuh fightingnya tinggal tekan aja gitu. Nah, tombol turbonya akan kedap-kedip. Saya nggak usah pencet tombol-tombol apapun. Nah, nanti kalau sebagian skill harus ditekan, kayak misalnya ini, kalian tinggal matiin aja biar kalian bisa pakai skill yang lain. Nah, itulah fungsi turbonya. Kalau kalian mau pakai, tinggal mencet turbo, tombolnya. Ya, nanti kalau berhasil bisa gitu. Kalau misalkan ditanya, Bang, seminggu make ada keluh kesahnya nggak sih? Ya, keluh kesahnya ada. Pertama, tangan saya tuh kegedean, jadi ya kurang pas aja gitu di tangan. Ya, ini pun bukan salah manufakturnya, ini karena sayanya aja, harus saya beli yang gedean. Kedua, masalah dongle-nya ya. Dongle-nya itu harusnya si pembuatnya itu nyedian lah itu tempat di mana gitu di sticknya biar kagak hilang. Soalnya kalau kita lupa naruh kan hilang ini dongle-nya. Harusnya tuh dibikinlah semacam kayak gini gitu ya, kayak mouse wireless kan suka ada tempatnya. Nah, jadi kan enak gitu. Kemudian keluh kesah saya selanjutnya itu masalah charger ya. Harusnya tuh kalau misalkan dalam keadaan mati kemudian di charge ada lambangnya gitu di sini, misalkan
100% ini 25%, ini 50, ini 75, ini 100. Jadi kan ketahuan, jangan dinyalahin gitu baru ketahuan ngecharge ya. Jadi ambigu juga. Lalu kalau misalkan enaknya dari stick ini tuh ada mode turbonya. Kalau misalkan, jadi kita kayak pertama yang saya bilang itu nggak usah repot-repot mencet-mencet gitu. Lalu kalau misalkan dibandingkan dengan stick kayak gini, nggak punya yang ini, apa ya, pertama sih stick, kalau kita misalkan beli stick kayak gini, ini ukurannya pas sama tangan saya, cuma yang nggak enaknya tuh nggak ada triggernya, jadi nggak bisa juga, jadi saya harus begini. Untuk ukurannya pas, tapi analognya itu loh berasa los gitu, kayak kembos. Sedangkan kalau yang ini kayak ada perlawanannya, enak. Kemudian kayak lalu stick-stick kayak gini yang standar, biasa tuh masalahnya ada di analognya. Nah, biasanya gampang rusak di sini, terus bentuknya kecil banget, terlalu kecil malah buat tangan saya. Kayak selain apa ya, tampilannya lebih modern ya, lebih sleek juga, kayaknya enak gitu feelnya. Ini juga garing dipencet, nggak kayak yang ini nih. Ini apalagi rame banget. Jadi inilah review saya. Jadi sekian, terima kasih telah menonton dan sampai nanti.